Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi sejarah peradaban Islam di Andalusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman dan kelompok saya Rizkal Fariza Sultansyah dan satu lagi Muhammad Taufikur Rahman. Materi yang akan dibahas pada video ini adalah sejarah masuknya Islam di Andalusia, yang menjelaskan bagaimana masuknya Islam ke Spanyol dan perkembangan Islam di Spanyol setiap periodenya. Yang kedua adalah peradaban Islam di Andalusia. Yang dijelaskan adalah peradaban Islam di Andalusia dan apa saja yang terjadi di sana, juga dijelaskan apa perkembangan saat di bidang apa saja pada masa itu. Yang pertama adalah sejarah masuknya Islam di Andalusia. Awal mula masuknya Islam di Andalusia Spanyol terjadi pada masa Khalifah Al-Walid yang berasal dari Bani Umayyah pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Sebelumnya umat Islam sudah menguasai Afrika Utara juga dan menjadikannya sebagai provinsi pada dinasti Bani Umayyah. Penguasa sepenuhnya atas Afrika terjadi pada zaman Khalifah Abdul Malik, dan juga pada masa itu Khalifah Abdul Malik mengangkat Hasan ibnu Nu'man al-Ghazani sebagai gubernur di daerah tersebut. Pada masa Al-Walid, Musa ibnu Nusair memperluas wilayah kekuasaannya dan menyempurnakan penaklukan ke daerah-daerah bekas kekuasaan dari bangsa barbar yang telah terletak di pegunungan. Mereka juga menyatakan bahwasannya mereka akan setia dan berjanji tidak akan menciptakan kekacauan seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Penaklukan Afrika Utara sebelumnya dikalahkan pertama kali dan dijadikan provinsi dari Khalifah Bani Umayyah yang memakan waktu hingga 53 tahun. Awal mula masuknya Islam, ada kekuasaan Afrika merupakan satu kekuasaan kerajaan Romawi atau Gotik. Dalam proses penaklukannya ada 3 tentara Islam yang paling berjasa memimpin tatapan perang. Yang pertama adalah Tariq ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Mereka bertiga memiliki peranannya sendiri-sendiri. Dalam penaklukannya umat Islam menang dikarenakan beberapa faktor. Antaranya itu terdorong oleh keberhasilan Tariq dan Kemelut yang terjadi dalam tubuh kerajaan Visigoth. Yang kedua adalah dorongan yang besar untuk mendapatkan harta rampasan perang. Selanjutnya, dalam pertempuran bernama Bakah, Raja Rodrik dapat dikalahkan. Dari situ Tariq dan pasukannya dapat menaklukkan kota-kota penting. Sebelum menaklukkan kota Toledo, Tariq meminta tambahan pasukan kepada Musa ibnu Nusair di Afrika Utara, dan akhirnya Musa pun mengirimkan tambahan pasukan 5.000 personel. Jadi jumlah pasukan Tariq sekarang ada 12.000 orang, tapi tidak sebanding dengan jumlah pasukan Gotik yang mencapai 100.000 orang. Perkembangan Islam di Spanyolnya, pertama kali Islam berkembang di wilayah Spanyol hingga pada masa jatuhnya, umat Islam memiliki peran yang sangat besar. Umat Islam telah berkuasa selama 7,5 abad di Spanyol. Sejarah panjang tersebut dibagi dalam 6 periode, yakni periode pertama adalah Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang telah diangkat oleh Bani Umayyah yang berpusat di kota Damaskus. Pada periode ini juga stabilitas politik negeri Spanyol belum sepenuhnya tercapai secara sempurna, sehingga banyak gangguan masih terjadi baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Selain itu terdapat juga perbedaan pandangan antara khalifah di Damaskus dan gubernur Afrika Utara yang berpusat di Kairawan, di mana setiap pihak saling klaim bahwasannya mereka lah yang menguasai Spanyol. Periode kedua adalah periode yang terjadi pada tahun 755 hingga 912 Masehi. Periode kedua terjadi Spanyol berada di bawah pemerintahan Abbasiyah di Baghdad. Abdul Rahman Al-Dahil berasal dari keturunan Bani Umayyah yang berasal lolos dari kerajaan Bani Abbasiyah ketika pada masa itu Bani Abbasiyah berhasil menaklukkan Bani Umayyah di wilayah Spanyol. Dan pada periode ini juga umat Islam mulai memperoleh kemajuan yang cukup pesat, baik dalam bidang politik ataupun peradaban. Abdul Rahman Al-Dahil membangun Masjid Cordova dan juga sekolah-sekolah di kota-kota besar yang ada di Spanyol. Selanjutnya periode ketiga adalah periode pada tahun 912 hingga 1013 Masehi. Periode ini berlangsung dari pemerintahan Abdul Rahman yang bergelar An-Nasir. Pada periode ini juga umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan yang menyaingi Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdul Rahman mendirikan Universitas Cordova, dalam perpustakaannya juga memiliki ratusan buku. Di masa ini masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran yang tinggi. Periode selanjutnya adalah periode keempat, tahun 1013 dan hingga 1086 Masehi. Spanyol sudah banyak terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Periode ini juga Spanyol justru terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil dipimpin di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Sevilla, Cordoba, Toledo, dan sebagainya. Selanjutnya adalah periode kelima yang terjadi kisaran 1086 hingga 1248 Masehi. Pada periode ini, Spanyol Islam yang meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tapi masih terdapat satu kekuatan yang dominan, yakni kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Selanjutnya, pada periode ini, kekuatan Islam Spanyol dipimpin oleh penguasa-penguasa yang lemah, sehingga mengakibatkan beberapa wilayah Islam yang sudah dikuasai Islam dapat dikuasai oleh kaum Kristen. Yang terakhir adalah periode ke-6 yang terjadi pada tahun 1248 hingga 1492 Masehi. Pada periode ini adalah periode di mana Islam hanya berkuasa di Granada di bawah dinasti Ahmar. Peradaban ini kembali mengalami kemajuan lagi seperti pada zaman Abdurrahman An-Nasir. Namun apabila dikatakan secara politik, dinasti ini hanya berkuasa pada wilayah yang tidak besar. Pada akhirnya, kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir di wilayah Spanyol ini harus berakhir dikarenakan perselisihan orang-orang istana dalam merebutkan kekuasaan. Oke, selanjutnya dilanjut oleh Mas Rizky. Saya lanjutkan presentasi dari Falah. Dari segi ilmu pengetahuan,
orang Barat pun mengakui bahwa sebagian besar dasar-dasar ilmu pengetahuan dilahirkan oleh para ilmuwan Muslim. Pada masa kebangkitan Eropa yang tidak lepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam, di mana para pelajar-pelajar dari Eropa telah dikirim ke Baghdad dan Cordova untuk menggali ilmu pengetahuan di sana. Di bidang ilmu keislaman, perkembangan sastra dan bahasa Arab secara meluas terjadi pada masa Umayyah dan juga lahir ulama-ulama besar. Oleh karena itu, meneliti kembali sejarah Bani Umayyah menjadi penting adanya. Sebab peradaban masa kini merupakan bagian dari rantai sejarah yang tidak putus, dan dengan meneliti dan memahami sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah II di Andalusia, kita akan dapat memetakan rentetan sejarah peradaban Islam yang merupakan bagian dari rantai evolusi hingga masa kini. Kajian ini berfokus pada peran Abdurrahman An-Nasir dalam merekonstruksi dan menata kembali kekuasaan Umayyah II di Andalusia. Abdurrahman An-Nasir mempunyai peran yang teramat begitu penting dalam perkembangan Islam Andalusia. Perkembangan itu baik mengalir dalam jalur politik, perekonomian, peradaban maupun ilmu pengetahuan. Lanjut. Masa kepemimpinan Abdurrahman An-Nasir dimulai dengan menyelamatkan wilayah-wilayah kekuasaan yang terlepas pada masa sebelum kepemimpinannya, hingga pada akhirnya ia merasa mempunyai hak untuk mendirikan sebuah negara Islam baru dengan kekuasaan yang absolut, dengan cara memproklamirkan dirinya sebagai khalifah serta mengubah wilayahnya menjadi bentuk kekhalifahan. Hal ini berdampak pada kondisi masyarakat Andalusia dengan menerapkan kebijakan-kebijakan diantaranya dalam bidang sosial politik, ekonomi, dan pendidikan. Dengan demikian, kondisi masyarakat Andalusia berada dalam kesejahteraan yang mumpuni, sehingga Andalusia pada masa Abdurrahman An-Nasir ini berada dalam masa keemasannya. Lanjut. Perkembangan pada peradaban politik. Pada awalnya, Al-Andalus dikuasai oleh seorang wali Yusuf Al-Fikri atau gubernur yang ditunjuk oleh Khalifah di Damaskus dengan masa jabatan yang biasanya 3 tahun. Namun pada tahun 740-an Masehi terjadi perang saudara yang menyebabkan melemahnya kekuasaan Khalifah. Dan pada tahun 746 Masehi, Yusuf Al-Fikri memenangkan perang saudara tersebut menjadi seorang penguasa yang tidak terikat kepada pemerintahan di Damaskus. Pada tahun 750 Masehi, Bani Abbasiyah menjatuhkan pemerintahan Umayyah di Damaskus dan merebut kekuasaan atas daerah-daerah Arabia. Namun pada tahun 756 Masehi, Abdurrahman I Ad-Dakhil melengsarkan Yusuf Al-Fikri dan menjadi penguasa Cordoba dengan gelar Amir Cordoba. Abdurrahman menolak untuk tunduk kepada kekhalifahan Abbasiyah yang baru terbentuk karena pasukan Abbasiyah telah membunuh sebagian besar keluarganya. Ia memerintah selama 30 tahun, namun memiliki kekuasaan yang lemah di Al-Andalus, dan ia berusaha menekan perlawanan dari pendukung Al-Fikri maupun Khalifah Abbasiyah. Lanjut. Selama 1,5 abad berikutnya, keturunannya menggantikan sebagai Amir Cordoba yang memiliki kekuasaan tertulis atas seluruh Al-Andalus, bahkan kadang-kadang meliputi Afrika Utara bagian barat. Pada kenyataannya, kekuasaan Amir Cordoba, terutama di daerah yang perbatasan dengan kaum Kristen, sering mengalami naik turun politik. Itu tergantung kecakapan dari sang Amir yang sedang berkuasa. Amir Abdullah bin Muhammad bahkan hanya memiliki kekuasaan atas Cordoba saja. Cucu Abdullah, Abdurrahman III, menggantikannya pada tahun 912 Masehi dan dengan tepat mengembalikan kekuasaan Umayyah atas Al-Andalus dan bahkan Afrika Utara bagian barat. Pada tahun 929 Masehi, ia mengangkat dirinya sebagai khalifah, sehingga keamiran ini sekarang memiliki kedudukan setara dengan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad dan kekhalifahan Syiah di Tunis. Lanjut. Selanjutnya, pendidikan Islam di Andalusia. Setelah berakhirnya periode klasik Islam, Eropa bangkit dari keterbelakangannya. Kebangkitan itu bukan saja terlihat dalam bidang politik dengan keberhasilan Eropa mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam dan bagian dunia lainnya, tetapi terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan, kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi itulah yang mendukung keberhasilan politiknya. Kemajuan-kemajuan Eropa tidak bisa dipisahkan dari pemerintahan Islam di Spanyol atau Andalusia. Dari Andalusia inilah Eropa banyak menimba ilmu. Pada periode klasik, ketika Islam mencapai masa keemasannya, Andalusia merupakan pusat peradaban Islam yang sangat penting, menyaingi Baghdad di timur. Ketika itu, orang-orang Eropa Kristen banyak belajar di perguruan tinggi Islam di sana. Islam menjadi guru di Spanyol bagi orang Eropa. Karena itu, kehadiran Islam banyak menarik perhatian para sejarawan. Berkembang pesatnya ilmu pengetahuan tentu disebabkan di samping karena dukungan penuh dari pemerintahan, juga karena pola pendidikan yang digunakan saat itu, sehingga berbagai bidang ilmu dapat maju pesat dan tokoh-tokoh penting pun bermunculan. Kondisi ini juga memberikan dampak terhadap daerah Eropa lainnya. Lanjut. Pertama, mendirikan lembaga pendidikan. Menurut keterangan Amir Ali, sebagaimana yang disitir Mahmud Yunus, bahwa ketika umat Islam berkuasa di Spanyol telah mendirikan madrasah-madrasah yang tidak sedikit jumlahnya guna menopang pengembangan pendidikannya. Madrasah-madrasah itu tersebar di seluruh daerah kekuasaan Islam, antara lain di Cordoba atau Cordova, Isbilah atau Seville, Tulaitilah atau Toledo, Granada, dan lain sebagainya. Guna melakukan sosialisasi ilmu pengetahuan lebih lanjut, Khalifah Abdul Rahman III mencoba merintisnya dengan mendirikan Universitas Cordova sebagai pusat ilmu pengetahuan. Universitas ini mengambil tempat di sebuah masjid. Pada masa pemerintahan Al-Hakam II, sekitar 961 sampai 978 Masehi, universitas tersebut diperluas lokasinya dan bahkan mendatangkan para profesor dari timur, Al-Azhar dan Islamiyah sebagai dosen undangan untuk memberikan perkuliahannya di sana. Langkah yang diambil Al-Hakam III dalam memajukan pendidikan di Spanyol Islam kemudian diikuti oleh para penguasa sesudahnya. Bahkan di antara para penguasa ada yang menyiapkan istananya sebagai pusat pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan seperti kajian filsafat, ilmu pengetahuan, dan literatur. Lanjut. Di Cordova misalnya, telah berdiri lembaga pendidikan, baik sekolah rendah sampai perguruan tinggi, kurang lebih sebanyak 800 buah sekolah.
Belum lagi sekolah-sekolah yang ada di daerah lain seperti di Toledo, Sheffield, dan lain sebagainya. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pola lembaga pendidikan yang ditawarkan pada masa itu telah memiliki kesamaan stratifikasi dengan pendidikan saat ini. Kesamaan itu adalah dengan diterapkannya tingkatan-tingkatan kelas tertentu atau sistem klasikal dalam proses pendidikannya. Untuk sekolah rendah, pendidikan Spanyol Islam menitik beratkan pada pendidikan agama yang meliputi dasar-dasar agama dan sastra, sedangkan pada taraf berikutnya meningkat pada materi pendidikan ilmu-ilmu akal seperti filsafat, matematika, farmasi, kedokteran, pelayaran, fisika, seni arsitektur, geografi, ekonomi, dan sebagainya. Serta pengembangan ilmu-ilmu nakli atau ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Lanjut. Untuk pengembangan ilmu-ilmu akal, mereka lakukan dengan jalan penerjemahan karya-karya Yunani kuno dan Persia ke dalam bahasa Arab, terutama karya-karya Aristoteles dan Plato. Sedangkan untuk ilmu-ilmu nakal, mereka gunakan pendekatan filosofis dalam memahami ayat-ayat yang masih global. Bukan hanya sebatas makna harfiah belaka, pendidikan yang ditawarkan pada lembaga pendidikan Spanyol Islam tidak bersifat parsial, akan tapi bersifat integral. Pendidikan Spanyol Islam tidak bersifat memperlakukan kurikulum universal dan komprehensif, artinya menawarkan materi pendidikan agama dan umum secara integral pada setiap tingkatan pendidikannya, khususnya pendidikan tinggi. Pengembangan kebijaksanaan ini diberikan hak kepada kebijaksanaan lembaga atau penguasa di mana pendidikan itu dilaksanakan. Sedangkan metode bagi pendidikan formal yaitu guru atau dosen duduk di atas podium dengan membacakan manuskrip atau materi, setelah itu guru menerangkan dengan jelas. Kemudian materi itu didiskusikan bersama. Kedua, metode pendidikan bagi pendidikan non formal baik di istana maupun di luar istana, model pendidikannya menggunakan metode halakoh. Saya alihkan ke teman saya Taufik. Silahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah Kutab. Umat Muslim di Andalusia telah menoreh catatan sejarah yang mengagumkan dalam bidang intelektual. Banyak prestasi yang mereka peroleh khususnya pengembangan pendidikan Islam. Pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam sangat tergantung pada penguasa yang terjadi pendorong utama bagi kegiatan pendidikan. Menurut Abuddin Nata, di Andalusia menyebar lembaga pendidikan yang dinamakan Kutab. Kutab termasuk lembaga pendidikan terendah yang sudah tertata dengan rapi dan para siswa mempelajari berbagai macam disiplin ilmu, pengetahuan diantaranya fikih, bahasa dan sastra, serta musik dan kesenian. 3. Pendidikan tinggi. Masyarakat Arab yang berada di Andalusia merupakan pelopor peradaban dan kebudayaan juga pendidikan antara pertengahan abad 8 sampai dengan akhir abad ke-13. Melalui usaha yang mereka lakukan, ilmu pengetahuan kuno dan ilmu pengetahuan Islam dapat ditransmisikan ke Eropa. Bani Umayyah yang berada di bawah kekuasaan Al-Hakam menyelenggarakan pengajaran dan telah memberikan banyak sekali penghargaan terhadap para sarjana. Baik, lanjut. Ia juga telah membangun Universitas Cordova berdampingan dengan Masjid Abdurrahman III yang selanjutnya tumbuh menjadi lembaga pendidikan yang terkenal di antara jajaran lembaga pendidikan tinggi lainnya di dunia. Universitas Cordova menandingi 2 universitas lainnya yaitu Al-Azhar di Kairo dan Nizamiyah di Baghdad dan telah menarik perhatian para pelajar tidak hanya dari Spanyol, Andalusia, tetapi juga dari negara-negara Eropa lainnya seperti Afrika dan Asia. 4. Pengembangan perpustakaan. Kelancaran proses pendidikan sangat tergantung dari prasarana yang mendukung. Di antaranya ada fasilitas perpustakaan. Untuk itulah Khalifah-Khalifah Umayyah di Spanyol telah berupaya menyisihkan dana dari kas negara untuk membangun berbagai sarana pendukung tersebut secara intensif. Ini dapat dilihat dari upaya Khalifah Abdurrahman III sejak tahun 912 sampai 961 Masehi membangun perpustakaan di Granada hingga mencapai 600.000 jilid buku. Upaya yang sama juga dilakukan oleh Khalifah Al-Hakam II. Tak mau kalah dengannya dengan upaya yang dirintis bapaknya, ia juga membangun perpustakaan yang besar di Grazia Liberi di seluruh Eropa pada masa itu dan pada masa-masa sesudahnya. Lanjut. Ambisi untuk mendirikan perpustakaan bukan hanya dilakukan oleh para khalifah saja, akan tetapi ambisi tersebut juga telah dimiliki oleh setiap masyarakat Spanyol Islam. Mereka mengoleksi berbagai buku bukan untuk kepentingan dirinya saja, akan tetapi ia mewakafkan untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum seperti yang dilakukan oleh Abdul Mutrif, seorang hakim di Cordova. Lanjut. Islam pertama kali datang ke Spanyol pada pertengahan abad ke-7. Akan tetapi dalam perjalanan sejarah, Spanyol menjadi negara Katolik sehingga banyak di antara Muslim Spanyol yang kehilangan identitasnya atau berimigrasi ke negara lain. Ibrahim yang juga pernah menjadi model di Afrika Selatan selama 9 tahun juga menuturkan bahwa ia sendiri terlahir dalam sebuah keluarga Muslim Spanyol. Saat ini terdapat sekitar 2 juta umat Islam di Spanyol. Mereka hidup dengan aman dan damai dan serta bisa menjalankan aktivitas bagaimana halnya warga Spanyol lainnya. Kejayaan Islam di Spanyol sebagaimana dijelaskan panjang lebar oleh Muhsin berlangsung sekitar abad 7 sampai 10 Masehi ketika pemerintahan Islam berpusat di Andalusia. Andalusia pada masa itu merupakan pusat pendidikan dunia dan kebudayaan dunia. Ibnu Sina, ahli kedokteran, Ibnu Rus, ahli astronomi dan matematika, serta Al-Khwarizmi, penemu angka 0 dan algoritma merupakan beberapa ilmuwan Muslim yang mendidik di Andalusia. Lanjut. Bangunan-bangunan bersejarah seperti Istana Alhambra, Masjid Raya Cordova, dan Medinat Az-Zahra atau Istana Khalifah merupakan masterpiece arsitektur dunia saat itu. Pada periode yang bersamaan, negara-negara di Eropa justru tengah mengalami keterbelakangan dalam berbagai bidang, sehingga periode tersebut dikenal dengan The Dark Ages.
Islam di Andalusia mulai mengalami kemunduran ketika Sultan Abdurrahman III meninggal dunia pada abad 11 Masehi. Ia digantikan oleh putranya yang masih kecil dan belum berpengalaman. Hal ini memicu perebutan kekuasaan oleh berbagai pihak, baik Muslim maupun non-Muslim. Tercatat sekitar 20 kerajaan kecil berkuasa secara silih berganti di daerah Andalusia. Sesudah pemerintahan keluarga Khalifah Abdurrahman berakhir, Islam di Spanyol pun mulai mengalami kemunduran. Demikian juga dengan pendidikan dan kebudayaan Islam. Lanjut. Kemajuan di bidang intelektual umat Islam telah mencapai kejayaannya di sana. Banyak prestasi yang diperoleh. Berikut adalah kemajuan intelektual yang diperoleh. 1. Filsafat. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi selama pemerintahan penguasa Bani Umayyah yang kelima, Muhammad ibnu Abdul Ar-Rahman. Atas inisiatif Al-Hakam, karya-karya ilmiah dan filosofis diimpor dari timur dalam jumlah besar, sehingga Cordova dengan perpustakaan dan universitas-universitasnya mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan di dunia Islam. Tokoh utama pertama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Ibnu Bajjah. Dilahirkan di Saragossa, ia dipindah ke Sevilla, dan Granada. Lanjut. Ketika itu, dia meninggal karena keracunan di Fez tahun 1138 Masehi dalam usia yang masih muda. Tokoh utama kedua adalah Abu Bakar ibnu Tufail, penduduk asli Wadi Ashi, sebuah dusun kecil di sebelah timur Granada, dan wafat pada usia lanjut tahun 1185 Masehi. Ia banyak menulis soal kedokteran, astronomi, dan filsafat. Karya filsafatnya yang paling terkenal adalah Hai Ibnu Yazan 126 Masehi dan meninggal tahun 1198 Masehi. Ciri khasnya adalah menafsirkan naskah-naskah Aristoteles yang kehati-hatian dalam menggeluti masalah-masalah menaun tentang kerahasiaan, filsafat, dan agama. Dia juga ahli fikih dengan karyanya Bidayah al-Mujtahid. Yang kedua yaitu ilmu sains. Ilmu-ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lain juga berkembang dengan baik. Abbas ibnu Farnas termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Ialah orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim ibnu Yahya al-Nakas terkenal dalam ilmu astronomi. Ia dapat menentukan waktu terjadinya waktu gerhana matahari dan menentukan beberapa lamanya. Ahmad ibnu Ibas adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Selanjutnya, intelektual yang ketiga yaitu ilmu fikih. Dalam bidang fikih, Spanyol Islam dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Yang memperkenalkan mazhab di sana adalah Ziyad ibnu Abdul Ar-Rahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadhi pada masa Hisham ibnu Abdurrahman. Ahli-ahli fikih lainnya diantaranya adalah Abu Bakar ibnu Al-Qutiyah, Munzir ibnu Sa'id, Al-Baluti, dan Ibnu Hazm yang terkenal. Ilmu intelektual yang keempat adalah musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan seni suara, Spanyol Islam memiliki kecermelangan dalam tokohnya, Al-Hasan ibnu Nafi yang dijuluki Zaryab. Setiap kali diselenggarakan pertemuan dan jamuan, Zaryab selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya. Ia juga terkenal sebagai pengubah lagu. Ilmu yang dimilikinya itu diturunkan kepada anak-anaknya, baik pria maupun wanita, dan juga kepada budak-budak sehingga kemasyhurannya tersebar luas. Selanjutnya, ilmu intelektual yang kelima yaitu bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Hal itu dapat diterima oleh orang-orang Islam dan non-Islam. Bahkan penduduk asli Spanyol menomorduakan bahasa asli mereka. Mereka juga banyak yang ahli dalam bahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata kebahasaannya. Mereka itu antara lain adalah Ibnu Sayyidi, Ibnu Malik pengarang Alfiyah, dan Ibnu Huruf, Ibnu Al-Hajj, Abu Ali Al-Ishibili, Abu Hasan, Ibnu Usfur, dan Abu Hayyan al-Gharnati. Kemudian ilmu intelektual yang keenam yaitu ilmu konstruksi dan seni bangun. Ketika Al-Dakhil berkuasa, Cordova menjadi ibu kota negara. Ia membangun tembok dinding kota, memugar jembatan tua yang dibangun oleh penguasa Romawi, dan membangun kisaran air. Supaya kota ini mendapat air bersih, digalinya danau yang airnya ditandangkan dari pegunungan. Peninggalan Al-Dakhil yang hingga kini masih tegak berdiri adalah Masjid Jami Cordova, didirikan pada tahun 177 Hijriah atau 793 Masehi. Hisham I menyelesaikannya bagian utama masjid ini dan menambahkan menara. Al-Ausat, Al-Nahir, Al-Mustansih, dan Al-Mansur memperluas dan memperindahkannya.